Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'an bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua, sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan risalah Islam sebagai agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan kajian kita masih membahas kisah Ashabul Kahfi. 3 kali pertemuan hari ini. Memang ayatnya cukup panjang dan kemudian banyak hal-hal yang perlu kita uraikan. Banyak hal-hal yang perlu kita uraikan, yang perlu kita ambil ibrah daripada kisah Ashabul Kahfi ini. Untuk pertemuan sebelumnya sempat ada pertanyaan antara kita fokus kepada Allah dengan semangatnya Ashabul Kahfi itu didahulukan yang mana? Saya katakan dua-duanya. Kita fokus kepada kekuasaan Allah yang mampu menghidupkan daripada Ashabul Kahfi kurang lebih 309 tahun, dan juga kita fokus pada konteks ibrah bagaimana Ashabul Kahfi ini punya semangat yang luar biasa di dalam berdakwah, memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan tauhid. Baik, kita lanjutkan. Kita kemarin sedikit masuk ke ayat 14. Warabatna ala qulubihim ilqamu faqalu rabbana rabbis samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Ada kata-kata rabatna ala qulubihim. Rabatna itu menunjukkan pada posisi kami meneguhkan. Masih ingat ya kemarin kenapa Allah itu menggunakan nahnu? Kenapa Allah kemarin menggunakan kami? Kenapa Allah itu tidak menggunakan ana? Masih ingat posisinya ya? Jadi segala dhamir yang segala dhamir annaku ladoma il jam'i al-mansubati ila Allah al-muradu biha at-ta'dilu li tauhihi nahnu. Jadi semua dhamir-dhamir jamak yang dinisbatkan kepada Allah itu maksudnya tujuannya adalah untuk dita'dim, ya, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah meneguhkan hati Ashabul Kahfi ketika mereka bangun dari tidur. Ketika mereka bangun dari tidur yang kurang lebih 309 tahun. Ini menunjukkan bahwa anna mukhalifatal qaumi ala ma hum alaihi tahtaju ila tahbir. Sesungguhnya berbeda dengan suatu kaum, berbeda keyakinan, berbeda akidah, berbeda fikih, ataupun berbeda apa-apa terhadap suatu kaum itu tahtaju ila tahbir. Apa maksudnya tahtaju ila tahbir? Tahtaju ila tahbir itu berarti membutuhkan kepada peneguhan. Ashabul Kahfi ini hidup di zaman dia langsung bertabrakan dengan Umar, bertabrakan langsung dengan
Umar, pemerintah yang zalim, yang lalim, yang memaksakan akidahnya kepada rakyat. Sekaligus Ashabul Kahfi ini berhadapan dengan rakyat kaum yang sama persis seperti Umarnya. Sehingga pada waktu itu Ashabul Kahfi kalau boleh kita katakan menjadi orang yang asing di masyarakatnya sendiri. Nah, pas ketika berbeda keyakinan, berbeda pendapat, berbeda fikih dan sebagainya di suatu masyarakat kita hidup, kita butuh yang namanya takbir. Takbir itu peneguhan hati, ya, kuat. Apalagi la siyama annahu syababun, apalagi mereka itu adalah orang-orang muda. Banyak orang-orang tua, banyak orang-orang senior, ya, banyak orang-orang yang lebih sepuh yang ditokohkan, sementara mereka adalah pemuda yang tidak dianggap apa-apa. Mereka berdakwah di masyarakat yang semacam itu, menegakkan tauhid, syariat. Tentu ini butuh peneguhan yang luar biasa. Jangan masih ingat dengan hadisnya Nabi Muhammad SAW, bada'al Islamu ghariban sayaudu ghariban kama bada'a. Masih ingat itu ya? Islam itu diawali dari sesuatu yang ghariban, asing, dianggap aneh. Sayaudu ghariban kama bada'a, nanti Islam itu akan kembali asing, dianggap aneh seperti semula. Dan Rasulullah Muhammad SAW pun juga menggambarkan ketika ada seseorang itu betul-betul berpegang teguh kepada syariat, itu kata Nabi kalqabin al-jabal, seperti berpegang bara api. Kalau tetap melakukan syariat dengan benar sesuai dengan contoh-contoh Rasulullah, tarikhnya para sahabat, wah itu mesti makan nanti, mesti makan nanti. Tinggal di lingkungan yang serba inovatif, serba inovasi, dan kemudian kita punya pegangan prinsip ma'ana alaihi wa ashabi, itu sudah pasti butuh peneguhan, butuh legowo. Makanya gini kan, Nabi Musa alaihissalam itu pas ketika diangkat jadi nabi, doa yang pertama kali yang dipanjatkan oleh beliau adalah Rabbis shrah li sadri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Ada kata-kata Rabbis shrah li, wahai Allah lapangkan dadaku. Lah itu salah satu bentuk takbir itu. Ketika kita dakwah di masyarakat, kalau tidak Rabbis shrah li, kalau tidak insyirahus sadri, tidak teguh hati kita, wah mesti banyak mundurnya. Berhadapan dengan masalah, problem, dakwah, dikuyok-kuyok dan sebagainya, mesti banyak mundurnya. Betul gitu. Bisa jauh-jauh ke Pak Ibu. Kayak seperti saya berdiri, duduk di sini, memberikan materi begini di hadapan orang banyak seperti itu. Kalau nggak insyirahus sadri, kalau tidak takbir excel ngomong, tidak akan bisa bicara apa-apa. Ya meneng. Jangan-jangan nanti mic itu bisa gerak sendiri karena saking gugurnya. Itu takbir. Apakah lagi ini para pemuda berhadapan dengan umarah, berhadapan dengan masyarakat yang dakwah secara lurus, dikuyok-kuyok, diintimidasi, diboikot. Itu butuh yang namanya sarhus sadri, butuh yang namanya tasbih. Ada seperti saya dulu pernah diusir dari salah satu masjid hanya karena dianggap bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu resiko, itu resiko. Ya. Nah ini Ashabul Kahfi, ini kita ambil. Ini kita ambil, berpegang kepada bara api, kata Nabi Muhammad SAW. Kalqabin al-jabal, seperti memegang bara api. Dipegang yang panas, dipegang yang terbakar. Kalau dilepaskan bara api itu, akidah hilang, syariat hilang. Jangan milih yang mana? Milih yang memegang bara api atau yang melepaskan bara api? Memilih atau mengikuti arus? Memilih aman, mengikuti arus rono ini akhirnya menjadi imanah. Kalau sudah jadi imanah, nanti lama-lama jadi munafik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna
Wa idza qalu ila syayatin qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nanti akan jadi begitu ya. Karena cari aman ya. Orang-orang munafik itu kan mereka tidak mampu untuk memegang bara api, tidak mampu. Akhirnya mereka mengidalapun ladina amanu qalu amanna. Kalau ketemu dengan orang yang beriman, mereka ngomong kami beriman. Tapi kalau mereka ketemu dengan teman-teman mereka, dengan syaitan-syaitan mereka, Allah menggunakan kata-kata syaitan mereka. Mereka akan ngomong inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Itu. Dan sekarang banyak orang-orang semacam itu. Cari aman, tidak kuat untuk memegang bara api, akhirnya mungkin jadi munafik. Ashabul Kahfi bukan orang-orang yang munafik. Ashabul Kahfi adalah orang-orang yang memegang prinsip, walaupun Ashabul Kahfi sampai lari ke gua untuk mempertahankan prinsipnya. Ashabul Kahfi sampai sembunyi di gua, tidak mau tunduk kepada pemerintah, tidak mau tunduk kepada rakyat yang dolim semacam itu. Itu yang kita ambil. La siyama annahum syababun wa syababu rubama yata'attar. Ya, seperti orang muda itu kadang-kadang di masjid itu mesti gak dianggap. Muara si umum si umbelan kok macam-macam deh. Ada si umur si tinggi kok macam-macam deh. Seperti itu. Kemudian yang nomor 2 yang warna merah, saya singkat-singkat saja Bapak. Ada istilah faqat jama'u bainal iqrari bi tauhid ar-rububiyyah wal uluhiyyah wa tadarrubu minasyirki. Mereka paham betul bahwa umaranya, bahwa masyarakatnya, mereka tinggal itu semuanya dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Paganisme, menyembah berhala, menyembah patung. Maka di situ kan ada kalimatnya di ayat itu, lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad kunna idzan syatata. Ashabul Kahfi tetap berpegang kepada tauhid, tidak mau menyembah berhala, tidak mau ikut-ikutan musyrik, tidak mau, pegang prinsip. Zaman kita sekarang itu kalau boleh saya katakan zamannya seperti zamannya Ashabul Kahfi hidup apa enggak? Ada yang mengatakan itu, ada yang mengatakan sama. Masya Allah, memegang prinsip ini tauhid, memegang prinsip ini tauhid. Di situ disebut jama'u bainal iqrari bi tauhidir rububiyyah wal uluhiyyah. Jadi saya sampai hari ini masih memegang pemahaman tauhid itu kepada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ada yang menambah dengan mulkiyah. Sebenarnya itu adalah sebuah istilah untuk menggampangkan saja. Biasanya orang-orang yang meyakini adanya rububiyah, uluhiyah itu disesat-sesatkan. Betul gitu ya? Ya saya tidak mikirin itu, emang gue mikirin. Jadi ada rububiyah, ada uluhiyah. Semuanya, dua-duanya ini harus jalan. Tidak bisa kita hanya mengatakan Tuhanku satu, la ilaha illallah menurut dasar. Tidak bisa. Karena konteksnya kalau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu harus ada 3: ilmun, yakinun, wa amalun. Itu harus. Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah itu harus ada ilmun, ada yakinun, ada amalun. Ilmun, bagaimana ilmun maksudnya? Kita mengucapkan la ilaha illallah berarti harus ngerti, paham apa sih maksudnya la ilaha illallah, harus paham. Harus paham. Terus kemudian apa? Yakinun, yakin tentang kalimat la ilaha illallah, dan kemudian amalun, mengamalkan madlulnya, mengamalkan apa yang ada di dalam kalimat
la ilaha illallah. Ada orang itu kalimatnya la ilaha illallah, bendina maca la ilaha illallah, tapi bendina sing keteli jimat, sing bendina nang dukun, itu namanya bukan amalun bimadzuliha. Dan sudah saya sampaikan dulu di sini tentang Harut Marut dulu. Masih ingat kan kajian kita Harut Marut dulu? Di kajian kisah Harut Marut saya sampaikan tentang masalah sihir, tentang masalah dukun, tentang masalah jimat dan sebagainya. Sempat saya sampaikan. Tidak perlu kita ulang lagi, itu balik lagi gitu. Jadi apa yang saya sampaikan di sini kisah-kisahnya itu berurutan, kisah-kisahnya itu berurutan. Ya. Jadi ada rububiyah. Rububiyah itu kalau boleh kita katakan kembalinya kepada tiga: Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Itu rububiyah. Keyakinan bahwa Allah itu satu-satunya yang menciptakan. Keyakinan bahwa Allah itu satu-satunya yang menguasai, yang memiliki segala sesuatu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Dan wal mudabbir, Allah itu kita yakin satu-satunya zat yang mengatur. Allah adalah hakim. Kalau di dalam kajian usul fikih ini nanti ada al-hakim, al-mahkum fi, ada al-mahkum alaih. Dan Allah itu adalah al-hakim. Jadi Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur. Kita yakin Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan nikmat, itu namanya rububiyah. Tapi tidak cukup kita itu hanya sekedar meyakini rububiyah, tidak bisa. Orang-orang jahiliyah itu kalau kita rekam di dalam Al-Quran, walakin sa'altahum man khalaqas samawati wal arda, saya ulun Allah. Gitu kan? Apabila engkau itu tanya Muhammad kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Betul ayatnya begitu, surat Luqman. Orang-orang musyrik, orang-orang jahiliyah ngakui semua ini Allah yang menciptakan. Ada Gusti Allah, ada. Mereka yakin yang memberikan rezeki itu ya Allah. Mereka yakin yang memberikan nikmat itu ya Gusti Allah. Tapi kenapa mereka tetap disebut sebagai musyrik? Kenapa mereka itu tetap disebut kafir? Ya karena dia hanya sekedar rububiyah, uluhiyahnya tidak benar. Lah kalau uluhiyah itu bagaimana? Uluhiyah itu berarti kita punya keyakinan bahwa Allah itu satu-satunya zat, tempat kita meminta, tempat kita berdoa, tempat kita beribadah, meminta pertolongan dan seterusnya, itu uluhiyah. Kan jangan baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan juga baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan juga baca Allahu ahad, Allahu as-samad. Itu as-samadnya. As-samad itu kan berarti tempat bergantung. Itu uluhiyah. Ada orang itu dia yakin Tuhan satu, la ilaha illallah, tapi dia kemudian meminta pertolongan kepada dukun, kepada jimat. Lah ini uluhiyahnya lepas dari iya karena butuh, iya karena stain. Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, man ata arrafan au kahinan fasa'ala wa syekh. Ya, barang siapa yang mendatangi paranormal, mendatangi dukun, dia bertanya tentang sesuatu, kemudian dia membetulkan apa yang dikatakan oleh dukun paranormal tadi. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Lam tuqbal lahu sholatu arba'ina yaum. Maka salatnya itu tidak diterima selama 40 hari. Padahal kata kontok tak kontok itu loh, 40 dino salatnya tidak diterima, apalagi ngelakoni pakai gelang buat jimat. Nabi ngomong man alaq tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan jimat berarti dia telah melakukan syirik. Itu namanya apa? Uluhiyahnya ada. Ashabul Kahfi ini menggabungkan antara rububiyah sama uluhiyah, dua-duanya. Ashabul Kahfi tidak mau syirik.
Ashabul Kahfi tidak mau musyrik, dikuyok-kuyok, diboikot kayak apa ngono kuwi, dia tetap mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kita ini dakwah di masyarakat mengikuti yang namanya Ashabul Kahfi, rububiyah dan uluhiyahnya jangan lepas. Kita tetap punya prinsip, yaitu tadi yang dikatakan oleh Nabi, nanti menjadi kalqabid al jamr, seperti memegang bara api. Jadinya dikuyok-kuyok, apa dikuyok-kuyok, misalnya dikuyok-kuyok apa bisa? Ya, jadinya dikuyok-kuyok, dirasani, dikucilno, karena jadinya bukan prinsip itu berapa tahun sudah. Wong kita memelihara jenggot pun aja ngalami radikal, kan? Biasa menurut kita celana kita mungkin di atas mata kaki tidak disukai, wah itu ada radikal dan sebagainya. Biasa menurut dia, orang usah direken. Kalau kita ngereken orang nggak akan bisa hidup gitu. Masih ingat dengan ceritanya Luqman Al-Hakim dengan anaknya tentang masalah keluarga itu. Apapun yang kita lakukan mesti ada saja yang dicari-cari kesalahan. Sudahlah, yang penting kita punya prinsip, kita bertauhid, kita ibadah yang benar, dan kita tetap punya akhlak, dan tetap kita juga punya akhlak. Pakai rumus no reckon, pakai rumus no reckon, no comment. Ashabul Kahfi itu rumusnya itu. Lagi sudah dipaksa untuk murtad, dipaksa untuk musyrik oleh umarnya. Dipaksa, sudah dia bermain cantik, kemudian dia lari ke gua. Dia lari ke gua, insyaallah. Clear ya? Wa insyaallah kalau kita itu man laja'a ila rabbihi wa i'tamada 'alaih sabatahu wa ayyadahu. Saya yakin, aku yakin. Yang nomor 4. Barang siapa yang memang kembali kepada Allah, ya, kepada Tuhannya, betul-betul menolong agamanya Allah, maka apa? Wa i'tamada 'alaih, dan berpegang teguh kepada Allah, maka sabatahu wa ayyadahu. Dan pasti ayatnya apa? Intan surullaha yansurkum. Jika engkau itu menolong agama Allah, maka Allah juga akan menolong kalian. Jangan khawatir. Kalau kita memang ada di jalan Shirathul Mustaqim, berjalan di atas syariat yang sudah ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya, jangan khawatir. Allah pasti akan menolong kita. Allah itu tidak pernah, Allah itu tidak sate. Kalau orang Jawa bilang Gusti Allah itu buatan sate. Ya, tetap kita punya prinsip, tetap kita prinsip. Kemudian yang nomor 6, ya, langsung saya ambil yang poin-poin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang itu kalau sudah anakul laman haqqaqa Allahu al-iman fi qalbi, sesungguhnya setiap orang yang Allah itu menghakikatkan, membenamkan yang namanya iman di dalam hati, wa mala'a qalbahu bil imani wa tasdiq, dan Allah memenuhi hatinya dengan iman dan pembenaran kepada sesuatu yang benar, la yas'abu alaihi ay yufariqa ahlahu wa biladahu, maka tidak sulit bagi dia itu untuk meninggalkan keluarganya atau meninggalkan negaranya. Ashabul Kahfi, karena iman yang begitu kuat. Contohnya Nabiullah Ibrahim diusir sama bapaknya Azar, ya kan? Dibakar hidup-hidup keluar. Karena memang hati sudah iman, hati sudah pasti. Diguyok-guyok kayak ngompol, keluar dari negara di mana, pisah dengan keluarganya, sudah sesuatu yang biasa bagi orang-orang imannya kuat. Itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam masyarakat kita yang sering itu, wa minan nasi mayyattaqidu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Itu kan, ada orang-orang yang mengambil Tuhan selain Allah, dan mereka mencintai Tuhan selain Allah itu seperti mereka mencintai Allah. Tapi yang jelas, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu cintanya kepada Allah itu sangat lebih dari segala-galanya, lebih daripada keluarganya, lebih daripada hartanya, lebih daripada negaranya. Cinta kepada Allah itu bertauhid, itu nomor 1. Itulah Ashabul Kahfi.
Ya akhirnya dengan kekuatan yang model begini ini, ya dikuyok-kuyok, dikucilkan, dikapak-kapak terus mental. Mentalnya bukan mental tempe, mentalnya bukan mental apem, tapi mentalnya mental baja. Itulah ashabul kahfi. Kadang-kadang kita dikuyok-kuyok didik ngono wis mengkeret. Ya, saya masih ingat betul di artikel yang pernah saya baca ketika saya kuliah dulu. Ada seorang ustaz itu yang memang bendino itu ditekani preman. Bendino ditekani preman untuk apa? Dicak gelut. Ya dia dengan mental model begini ya dilayani, Pak. Kalau bangunan bismillah tauhid itu. Premannya cuma bilang begini, aku bisa menang karo awakmu. Aku ngaji marang awakmu. Kalau saya bisa menang, kalau kamu bisa menang dengan saya akan ngaji sama kamu. Digitukan, hampir tiap hari. Akhirnya dia mendirikan pondok pesantren yang kemudian isinya adalah para mantan preman yang sudah bisa dia tobatkan. Nah kalau seperti saya ceramah di masjid-masjid mau ngapi-api ini gampang. Coba sekali-kali dakwah mudun, geng motor, anak-anak pang, itu adalah dakwah khusus yang begitu luar biasa. Nabi juga begitu kan. Nabi Muhammad juga sering ditantang gulat ya. Kalau pada masa itu gulat ya. Gulat. Kalau masa sekarang mungkin apa? MMA, UFC, duduk KFC bukan? UFC. Saya menekankan kepada teman-teman muda-muda itu kalau ngaji tentang masalah motivasi ashabul kahfi, anak-anak muda yang belajar bela diri. Tak apa-apa belajar MMA, belajar taekwondo dan sebagainya, itu mentalitas dakwah dan menggunakan semacam itu. Teman saya yang di Kasubon itu enak-enak dakwah seperti ini. Ada orang yang tidak suka, begitu pulang dihadap bawa celurit. Itu seperti ini. Loh itu akan cerita sama saya. Dihadap bawa celurit. Iya kalau begitu. Nah itu kan memang, masya Allah, memang ada alasan seperti itu. Walan tardo ankal yahudu, walan nasara hatta tatabi'a millatahu, terutama dari orang-orang musuh-musuh Allah. Siapa? Yahudi dan Nasara. Clear. Ini semangat ashabul kahfi. Sudah panas. Semangat untuk dakwah. Mari kita berdakwah. Kemudian haulai qaumuna ittakhadhu min dunihi aliha laula yaquluna alaihim bisultanin bayyin faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Ini yang namanya ashabul kahfi ini, para pemuda-pemuda ini betul-betul tidak terima dengan keyakinan Umar dan rakyatnya. Haulai qaumuna, ini loh kaum kita. Ini loh kaum kita. Kenapa? Ittakhadhu min dunihi aliha. Mereka mengambil dari selain Allah itu Tuhan. Tidak mau. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Ini sebenarnya pada konteksnya ashabul kahfi itu menginginkan kalau kaumnya itu mendatangkan bisultanin bayyin, bukti-bukti yang konkret, bukti-bukti yang jelas, dalil-dalil yang jelas kalau Gusti Allah itu punya sekutu. Jadi makanya memang ini bisa menjadi bisa menjadi patokan kita. Yang nomor 4 yang saya garis bawah merah itu, yang saya karena warna merah. La budda li kulli fikratin aw mabda'in min dalilin aw burhanin wa illa saqata fi awwalil qaid wa kana da'ifan. Itu kita ambil. La budda, harus li kulli fikratin, di dalam setiap pemikiran. Di dalam setiap pemikiran aw mabda'in, mabda' sebuah keyakinan. Mabda' itu kan sesuatu yang dimulai. Keyakinan, prinsip itu mabda. Setiap pemikiran, setiap prinsip itu harus ada alat min dalilin au burhanin. Harus ada dalilnya dan ada bukti. Istilahnya bahasa sekarang apa Pak? Ya kudu ilmiah tenanan, dalilnya tenanan. Jadinya yakin sholat Ba'diyah maghrib itu ada dalilnya apa ini?
Jenengan yakin sholat qobliyah maghrib itu ada dalilnya apa? Seret, gitu. Jenengan sholat dirapatkan berat seperti itu, dalilnya apa? Seret. Tuhan cuma satu, ini dalilnya. Tuhan tidak punya anak, ini dalilnya. Isa itu manusia biasa, ini dalilnya. Itu yang harus. Jadi itulah yang kita sebut dengan ittiba. Ada istilah taklid, ada istilah taklid, ada istilah ittiba. Kalau taklid itu lebih cenderung dipahami mengikuti, tak mengikuti seseorang atau mengikuti pendapat, wis tanpa peduli bener apa enggak, tidak mau tahu dalilnya orang pokoknya melu, itu taklid. Itu taklid. Sementara ada kata-kata ittiba. Ittiba itu kalau kita itu berarti mengikuti dengan mengerti, memahami alasan, dalil kenapa kita mengikuti itu. Ini pemikiran atau prinsip, apalagi prinsip-prinsip keagamaan kudu ono dalile. Makanya kemudian para ulama itu memberikan kaidah al-aslu fil ibadati at-tauqif atau al-aslu fil ibadati at-tahrim. Pernah membaca atau kaidah itu tentang masalah ibadah makruh itu. Hukum asal daripada melakukan ibadah, terutama yang ibadah makruh itu, ya ada tauqif. Tauqif itu berarti nunggu dalilnya orang apa enggak. Atau al-aslu fil ibadati at-tahrim, hukum asal daripada melakukan ibadah itu hukumnya haram. Kan begitu para ulama memberikan di kaidah-kaidah fikih. Jadi jenengan itu kalau bisa seperti ini ashabul kahfi. Kalau memang itu rajanya, kalau memang itu rakyatnya, kaum itu mampu mendatangkan dalil, mendatangkan burhan secara ilmiah bla 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 bla, itu yang dituntut oleh ashabul kahfi, dia bisa ikut. Tapi ternyata tidak ada dalil dan sebagainya. Clear. Jenengan melakukan ibadah, jenengan punya pemikiran, jenengan punya prinsip-prinsip keagamaan harus didasari dengan dalil. Bukan hanya dianggap baik, bukan hanya karena hawa nafsu. Dalilnya apa? Jenengan lihat di awal-awal juz yang kedua di bawah itu. Apa namanya? Wala ini taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminal dhalimin. Itu nanti juga ada lagi di bawahnya kalimat wala tardu ankal yahudu wala nasara hatta tatabi'a millatahum minhum qul inna hudallahi wal huda wala in taba'ta ahwa'ahum ba'da alladzi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Sama konteksnya di sini. Engkau Muhammad, apabila engkau Muhammad mengikuti keinginan-keinginan mereka setelah datang kepada engkau itu ilmu, yakni wahyu, maka innaka idzal laminal dhalimun, maka sesungguhnya engkau itu adalah termasuk orang-orang yang dolim. Kanjeng Nabi didolim no, kalau mengikuti keinginan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara yang hanya sekedar kepingin saja. Itu kan berkenaan dengan masalah perpindahan kiblat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang 17 bulan kurang lebih kita ke sana, ke Masjidil Aqsa. Nah itu. Jadi namanya hukum syar'i, hukum taklifi itu tidak dibangun atas keinginan manusia, tidak dibangun atas dasar hawa nafsu, tidak dibangun atas dasar hanya kepingin, seneng, apik, dasar, tidak boleh. Ini rajanya Ashabul Kahfi ini nyembah berhala. Ya, hawa nafsunya mengatakan ini perantara saya untuk Tuhan. Tidak ada dalil model-model ini. Menyembah berhala, menyembah patung gak bisa lapo-lapo kok disembah. Lah itulah yang kemudian pas ketika terjadi perdebatan antara Nabiullah Ibrahim dengan Raja Namrud dan kaum-kaumnya kan, Nabiullah Ibrahim kan pengen coba tanya itu kepada patung yang lebih besar. Itu kampaknya ditaruh di sini.
Coba diajak ngomong itu. Lah kamu ngomong, kamu tuh gila loh, patung kok diajak ngomong piye? Lah Nabi Ibrahim malah pengen ngomongin. Sudah tahu patung gak bisa ngapa-ngapain, sudah tahu patung gak bisa bicara apa-apa, lah kok disembah? Diam itu kamu. Tapi hawa nafsu dan ketakutan kepada Raja Namrud lebih besar. Ibrahim dibakar hidup. Lah sekarang ini di masyarakat kita yang muncul tuh begitu. Satu, melihat bahwa patokan kebenaran itu mayoritas yang melakukan. Ketika lo sama kok lakoni jawabannya apa? Loh, mosok wong sampe kayak salah kabeh. Umumnya lagi segini tahun. Banyak itu kan? Banyak. Yang kedua karena faktor apologis, karena faktor asobia. Lalu aku kelompokku ini, kelompokku tutup menunggu itu. Apologis taklid kepada kelompoknya. Ada karena tradisi. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Masya Allah. Apabila dikatakan kepada mereka, ayo ikuti apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Cukup bagi kami ini sudah menemukan, mewarisi apa yang sudah dilakukan oleh nenek-nenek moyang kami, bapak-bapak kami. Ya sudah, ini yang ini. Nah, itu Ashabul Kahfi itu tidak mau begitu. Kalau kita mengikuti semangatnya Ashabul Kahfi, tidak mau gitu. Ya. Yang dibutuhkan oleh Ashabul Kahfi bisultanin bayyin, ya, dalil bukti yang jelas. Jadi kan beragama harus begitu. Kita beragama juga harus begitu. Orang mensyukur melok-melok, orang mensyukur ikut-ikutan, gitu. Tapi ya memang ya biasanya kadang-kadang kita beragama tidak mengikuti tradisi yang ada, yang sebenarnya tradisi itu tidak kuat, tradisi itu dhaif, tradisi itu tidak sesuai dengan hujah yang benar. Kadang-kadang kita malah yang dituduh yang aneh-aneh, dituduh yang aneh-aneh, dituduh khawarij, dituduh Wahabi dan sebagainya, Mu'tazilah macam-macam, Murji'ah macam-macam. Insyaallah sabar, kita harus sabar. Jadi kemudian wa illa saqata fi awwal liqa'in, kalau tidak ada bukti, tidak ada dalil, wa illa saqata, gugur pemikiran itu. Prinsip semacam itu harus digugurkan, tidak oleh. Di awal liqa'in, di awal pertemuan, wa kana ta'ifan, dan itu merupakan sesuatu yang dhaif, jangan dipegang. Pemikiran atau makna prinsip yang tidak ada dalil, tidak ada prinsip keagamaan dari dalil yang jelas, tinggalkan. Isma baru yang tidak ada Quran, tidak ada dalil, tinggalkan. Isma liberalisme itu kalau dalilnya benar, kacau dalilnya liberalisme. Sekularisme itu juga kacau, apalagi komunisme. Kacau betul itu. Ya. Baik. Ini ngaji kok kenceng itu. Perasaan aku kok semua itu. Kok kenceng ngaji. Biasanya tidak ya. Tidak apa-apa guys ya. Udah mana pada. Insyaallah. Inilah tauhid. Saya ingin mengajarkan, saya ingin menyampaikan tentang masalah inilah prinsip keagamaan. Itulah sekarang namanya prinsip itu wis. Namanya prinsip itu sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, monggo. Mungkin sebelum saya lanjut ada yang perlu disampaikan dulu. Tidak ada samina wa fatna. Ada dua kemungkinan. Oleh menang itu ada kemungkinan antara paham atau orang, antara paham atau orang. Insya Allah saya yakin, hakul yakin Muslimat dengan semuanya paham apa yang saya sampaikan, dan sama prinsipnya dengan kita. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Orang yang membuat kedustaan sebenarnya, dan barang siapa yang paling zalim dari orang-orang yang membuat kebohongan. Iftara itu membuat kebohongan,
membuatkan yang memang betul-betul sebenarnya bukan datang dari Allah, tapi ngaku-ngaku datang dari Allah. Membuat kebohongan atas nama Allah, itu adalah orang yang paling dolim. Orang melakukan sesuatu ngaku-ngaku itu berasal dari Allah, mengaku-ngaku berasal dari Rasulullah, mohon maaf, berdasarkan Al-Kahfi 15, itulah yang dolim. Mohon maaf, ada sesuatu yang bukan sunnah kemudian dianggap sunnah. Ada sesuatu yang bukan dari Islam dianggap dari Islam. Saya teringat dengan salah satu hadis Nabi Muhammad SAW. Hadisnya begini ya, man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta ya secara sengaja itu atas nama man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia bersiap-siap menempati tempatnya di neraka. Baik, orang menggunakan hadis dhaif sama maudhu itu termasuk hadis indah. Di dalam ulumul hadis itu ada hadis sahih, kemudian ada hadis dhaif, ada hadis yang maudhu. Hadis dhaif ini pun macam-macam kan nanti. Ada yang mu'adhdhal, ada yang qati', macam-macam sudah. Ketika seseorang itu mengamalkan hadis yang dia tahu bahwa itu dhaif, yang otomatis kalau itu dhaif, apalagi yang maudhu, itu berarti kan bukan berasal dari Nabi. Dan kemudian dia melakukan itu dengan meyakini bahwa itu datang dari Nabi, itu apakah tidak masuk kategori man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan. Contoh, hari ini, bulan ini adalah bulan Rajab. Bulan Rajab. Hadis-hadis fadilah seputar bulan Rajab itu kalau jenengan teliti, rata-rata adalah munkar, rata-rata adalah dhaif, rata-rata adalah maudhu. Barang siapa yang puasa 3 hari di bulan Rajab, maka seolah-olah dia itu dapat pahala selama 700 tahun. Menurut saya mikir, puasa 3 hari pahalanya sama dengan puasa selama 700 tahun. Kemudian ada jamaah datang ke saya bilang, Pak, tetangga saya Pak ngotot puasa Rajab karena membaca fadilah-fadilah, tapi dia orang tahu sembahyang, tapi dia gak tahu sembahyang. Saya mikir, inilah diantara efek fadhilul amal, efek daripada fadhilul amal. Wiritan ini pahalanya sekian, wiritan ini pahalanya sekian. Bisa orang sholat kata, lampau sholat pahalanya sekian. Lo itu yang terjadi. Makanya keyakinan saya pribadi sampai hari ini bahwa kita ambil hadis-hadis yang sudah pasti-pasti, yang sahih, setidak-tidaknya yang hasan. Mohon maaf, sesuatu yang sahih, sesuatu yang pasti saja belum tentu kita bisa mengamalkan semuanya. Kenapa kita harus menambah sesuatu yang tidak pasti? Sudah melakukan sesuatu yang ada dalilnya semua, sudah melakukan sesuatu yang sudah pasti-pasti di sini. Qobliyah ba'diyah saja belum melakukan kabeh. Kenapa harus menambah sesuatu yang tidak pasti? Apa maneh yang dalil? Sesuatu yang sudah pasti saja belum kita lakukan semua. Makanya Imam Malik itu sempat mengatakan, kalau andai kata ada orang mengatakan ada yang hasanah itu, maka berarti secara langsung menuduh Nabi itu tidak menyampaikan syariat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum dinan wa atmamtu 'alaikum Islam dinan. Clear? Butuh pemikiran kita, prinsip kita keagamaan, butuh dalil. Saya mengajak kepada jenengan semua di sini, ketika beragama itu ayolah ngaji supaya ngerti kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Jenengan sholat pakai Allah apa ini, ngerti kenapa pakai Allah apa ini. Itu jenengan memelihara jenggot, kenapa kok memelihara jenggot?
tidak memelihara jihad. Kenapa tidak memelihara jihad? Maksud saya itu begitu ngerti. Jadi kan pas ketika melakukan prinsip-prinsip keagamaan itu berdasarkan dalil, itu yang kita harapkan supaya kita lebih mantap, Termasuk nanti kalau kita sudah pada prinsip-prinsip fikih Islam, saya juga mengajak untuk belajar tentang perbandingan. Bolehlah kita itu mengkorona madzhab. Ya, kita belajar fikihnya Imam Syafi'i, kita belajar fikihnya Imam Hanafi, kita belajar fikihnya Imam Hambali, kita belajar fikihnya Imam Maliki, kita belajar fikihnya Imam Ad-Dhahiri, kita belajar fikihnya Sufyan Ats-Tsauri dan seterusnya. Di situ nanti akan semakin menambah wawasan terjadinya perkembangan fikih di Islam itu kayak apa, perbedaan pendapat itu kayak apa. Supaya kita ketika menghadapi saudara-saudara kita yang berbeda, kita itu ngerti, oh dia melakukan ini dalilnya ini. Oh saya melakukan ini dalilnya prinsipnya seperti ini. Kadang-kadang kalau kita tidak belajar tentang perbandingan seperti itu, sholat kita itu seringkali malah fokusnya kepada orang lain. Kita itu pakai tahiyat at-tahiyatu lillah, ini stop gitu. Sementara ada teman kita yang at-tahiyatu lillah wa sholawatu wa thayyibat gini. Kadang-kadang kita itu fokusnya kepada jemari telunjuknya kawan kita, sehingga tahu ngaji ngomong ini sholat pakai tangan ini ngomong terus. Kenapa nggak tahu ngaji? Nggak ngerti. Jadi akhirnya kepada teman yang lain itu a priori suruh. Ada temannya yang itu bersedekapnya di dada, ya kan? Sementara dia itu di bawahnya lagi ngomong itu dalil tekudi kok di dada. Itu kalau kita nggak ngaji, akhirnya malah jadi fokusnya kepada teman kita di sebelah kita. Kalau saya ngaji fikih itu biasanya ada fikih ikhtilaf, fikih perbandingan, istinbat, ahkam yang berbeda, ijtihad yang berbeda, istidlal yang berbeda, kaidah-kaidah usul fikih yang berbeda, itu perlu kita pelajari. Tapi yang paling penting pemikiran, prinsip-prinsip keagamaan kudu memakai dalil. Saya kira cukup. Boleh ditakoni dengan ngomong mesti sudah jawab. Mau ngaji ini apa? Ashabul Kahfi sudah bisa jawab. Gitu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.